puluhan ribu warga Israel turun ke jalan, termasuk di Tel Aviv, guna memprotes tindakan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dalam memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant setelah sang menteri menentang rencana amandemen sistem peradilan di negara itu. Menurut laporan laman The Guardian, Gallant meminta Netanyahu agar mencabut rencana amandemen yang sudah memecah belah rakyat Israel itu. Warga Israel berkumpul di kota-kota besar dan kecil di seluruh negeri pada Sabtu 18 Maret untuk melanjutkan rasa yang sudah berlangsung 11 minggu. Di alun-alun di Zengov Tel Aviv, ribuan demonstran mengibarkan bendera biru putih Israel serta bendera pelangi. Sejumlah demonstran meneriakkan slogan bernada, "Menyelamatkan demokrasi." Mereka menginginkan Israel tetap demokratis dan liberal. Perubahan sistem peradangan yang digaungkan Netanyahu ditakutkan akan melahirkan pemerintah yang otoriter. Mereka juga mengatakan pemerintah Netanyahu berusaha menghancurkan hak-hak sipil, hak-hak perempuan dan setiap hal yang diperjuangkan demokrasi. Media Israel melaporkan demonstrasi ini berlangsung di lebih dari 100 kota besar dan kecil, termasuk Haifa, Yerusalem dan Beersheba. Sejak pemerintah Netanyahu mengumumkan reformasi tersebut pada Januari, beberapa hari setelah dirinya dilantik sebagai Perdana Menteri, demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh Israel. Sikap berbeda ditunjukkan Presiden Israel Isaac Herzog. Herzog mengajukan usulan untuk menengahi keinginan Netanyahu dengan penolakan rakyat Israel. Tetapi sarannya ditolak mentah-mentah oleh Netanyahu. Pemerintahan Netanyahu disokong koalisi partai yang mencakup ultraortodoks Yahudi dan partai-partai ekstrim kanan. Mereka berpendapat reformasi peradilan yang diusulkan untuk memperbaiki ketidakseimbangan kekuatan antara legislatif dan yudikatif. Jika reformasi hukum itu disepakati parlemen, maka kekuasaan legislatif dapat mengatur yudikatif seperti membatalkan putusan Mahkamah Agung dan produk hukumnya seperti amandemen konstitusi Israel. Legislatif juga akan menentukan siapa saja yang dapat mengisi kursi di susunan organisasi Mahkamah Agung. Gallant menjadi anggota kabinet senior pertama dari Partai Likud yang angkat bicara menentang rencana Netanyahu. Langkah Gallant bakal segera diikuti oleh Menteri Kebudayaan Miki Zohar yang sudah menyatakan Partai Likud akan mendukung Netanyahu jika usul perombakan sistem peradilan itu ditarik. Pekan ini Parlemen Israel akan menggelar pemungutan suara untuk meloloskan rencana Netanyahu itu yang jika sampai menjadi undang-undang akan membatasi kewenangan sistem peradilan negara itu, termasuk Mahkamah Agungnya. Tokoh kelompok oposisi, Yair Lapid, bahkan sampai menyebut Netanyahu sebagai ancaman terhadap Israel. Sedangkan mantan Perdana Menteri Naftali Bennett menyebut Israel berada dalam bahaya terbesar sejak Perang Yom Kippur pada 1973. Di New York, Amerika, Konsul Jenderal Israel di kota di Amerika Serikat Asaf Zamir menyatakan mundur dari jabatannya karena memprotes rencana Netanyahu.